Kita disarankan, diperintahkan, janganlah mengikuti ya sesuatu yang tidak ada ilmunya. Tidak. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita bisa kumpul kembali di WIP Ngaji hari ini. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman yang nonton di YouTube channel kita. Karena kita udah lama libur nih, mudah-mudahan hari ini nggak kaku kita ya. Iya. Mas Bambang liburan soalnya kemarin. Iya, kemarin liburan, ya. ada liburan, ada ya kita ada musibah, ada dan sebagainya. Mudah-mudahan sama Allah ini dikasih yang terbaik, dan sekarang kita mulai lagi obrolan kita di WIP Ngaji ini, mudah-mudahan manfaat buat semua yang mendengar. Amin. Mudah-mudahan Yono dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jidni ilma wa rzuqni fahman. Gimana Mas Yoni? Sehat Mas Yoni? Alhamdulillah sehat. Mas ya, Kang. Kok sedih banget kelihatannya nih? Susi, sehat Mas Bapak? Halo kameramen, sehat? Halo, sehat. Turut maksud saya. Ya, semoga almarhum ayah selalu dalam ridho Allah dan husnul khotimah. Amin. Hari ini kita mau bahas tentang ilmu, guys. Ilmu dan hikmah. Ini kegiatan kita dekat sekolahan ya. Sumber ilmu ya. Gudang ilmu ya. Gudang ilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena Allah memperingatkan kita, janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak tahu dengan ilmunya. 17 ayat 36 deh. 17 ayat 36 pelambat ini. Mas Susi, oke. Apa ya nih ya? Kopi udah ya? Kopi udah. Kopi ya. Lagi gua datang. Yang panas biar aku minum nggak ngantuk nih. Ini cuacanya nih dingin banget nih. Cuacanya Surat ke-17 ayat 36 itu kan kita disarankan, diperintahkan janganlah mengikuti ya sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya. Oke, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, sekali lagi yang keras. Dan janganlah. Nah, kira-kira kalau janganlah Mas Marianto itu apa? Hindari ya. Larangan. Janganlah. Larangan ya. Larangan bisa tuh. Janganlah apa di situ? Kamu mengikuti. Kamu mengikuti, berarti kita dong. Kita mengikuti. Terus Sesuatu yang tidak kamu ketahui. sesuatu yang tidak kamu ketahui, artinya tidak berilmu. Apalagi orang nyeletak, dan kita nggak punya ilmu. Kita ikuti. Berpotensi error nggak kita? Sangat. Berpotensi kita tersesat nggak? Nah, kalau kita ikuti, ada konsekuensinya. Terus Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, ya. semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, hasil produk dari apa yang kita dengar
apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan dari interaksi antara orang yang katanya seseorang itu berilmu. Ini kayak Omar nih menyampaikan gini, ada sumbernya nggak? Ada ayatnya nggak? Nggak ada. Jadi ayat itu ilmu nggak tuh? Ilmu itu pengetahuan. Thank you. Kok merah warnanya Mas Bambang? Apa tuh? Ini Mas Yoni putih itu. Oh nggak ada maksud ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segernya bukan main. Ini namanya ngopi nih. Ngopi juga artinya apa? Ngaji orang pinter ya. Oke. Ngaji orang pinter. Akhirnya harus berilmu ya. Harus berilmu. Kalau berilmu pinter nggak dia? Pinter. Harusnya pintar. Oke. Nah sekarang persoalannya bagaimana untuk mendapatkan ilmu, ya dong? Contohnya apa misalnya? Mas Mardian, SD lewat kan? Wah, Berarti itu ilmu-ilmu yang di SD. Harus naik kelas nggak? SMP kan? Di SMP beda nggak ilmunya? Beda, lebih tinggi dong. Tapi ilmu yang di SD pakai juga karena dasar. Terus SMP udah kita ikuti nih, wah berilmu. Waktu zaman dulu tahun 60-an SMP aja udah canggih. Zaman dulu tuh kalau nggak salah tuh ada bulo ya, ada pala gitu ya, zaman Belanda tuh. Terus sampai ke perguruan tinggi. Nah nanti juga di dunia Islam itu ada 4 tingkatan ilmu, bro. Pernah dengar ilmu syariat? Pernah dengar ilmu tarekat? Pernah dengar ilmu hakikat? Pernah dengar ilmu marifat? Ya. Kalau dia di SD, SMP nggak pernah, walaupun badannya gede, terus diajak ilmu-ilmu SMP, nyambung kagak? Enggak. SMA? Apalagi. Perguruan tinggi? Apalagi. Nah, apalagi. Makanya di dunia kita berilmu spiritual, kita harus tahu juga wilayah-wilayah ilmu syariat. Ini persoalannya nih. Sehingga musuh kita sebetulnya adalah kebodohan. Nah, pertanyaannya, gimana untuk mendapatkan ilmu? Surat ke-12 ayat 22. Surat ke-12 ayat 22. Satu sub ya. Ini maksudnya nih, gimana mendapatkan ilmu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras, ini kedengeran nggak? Kedengeran ya? Mudah-mudahan kedengeran. Oke. Yang keras. Keras. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Iya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ulang lagi. Dan ketika dia telah cukup dewasa, Dan ketika dia cukup dewasa, terus kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. kami berikan kepadanya kekuasaan dan Ilmu. di terjemahan lain tuh kekuasaan tuh hikmah. Jadi ada dua nih, ada dua pahala. Yang satu apa? Hikmah. Yang satu apa lagi? Ilmu. Terus demikianlah Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. balasan buat orang yang berbuat. Baik. Walaupun dia sekolah belajar tinggi tetapi tidak pernah berbuat baik, berpotensi lambat ilmu pengetahuan itu. Jadi berbuat baik adalah kunci. Kak, jadi syaratnya orang bisa dapat hikmah Iya. dalam arti ayat itu kan di surat Yusuf ya, surat kekuasaan. Iya, betul. Ya kan? Syaratnya memang harus berbuat baik dulu. Iya, tapi ada ukuran dewasa. Oh, dewasanya. Nah, Oke. dewasa apa coba? Oke, apa lagi? Pengalaman. Oke, apa lagi? Dewasa badan. Kalau anak fisik, kalau balita diajarin ilmu marifat, masuk nggak? Enggak. Ya, nah, kalau di sini kan bahasanya balago, berarti kan balik. Balik, Nah, ya dewasa. Dan atau dia sampai. Iya, balik itu dewasa. Awal dewasa. Berarti udah Ya, sampai ya gitu relatif ya baliknya. Balik tengah, balik lanjut ya. Dewasa awal, dewasa tengah, remaja awal. Balik tuh yang artinya udah dewasa. Kalau Ya, Yoni itu udah balik belum Yoni itu? Nah ini baru mau Balik nanya. lagi. Baru mau nanya nih. Udah tanya. Ya, Kak, dewasa. nanya, Kak, ya.
Mau dilanjutin dulu ya? Enggak, udah terusin, nanya jadi, aja dulu. Nah, kan tadi kan kaitannya baik kan? Baik, balasan apa, kami balasan orang yang berbuat baik. Jadi yang orang berbuat baik tuh Balasannya? ilmunya itu Iya. bisa meningkat. Oh gitu iya. kan. Nah, mendefinisikannya gimana? Ini kan berarti kan kaitannya kan ilmu sama moral nih kak. Oh iya, betul. Nah itu tuh gimana kak? Ini supaya bisa imbang gitu ya. Karena Oke. ada mungkin gini Kak, ada orang baik, Ada orang baik, tapi tidak berilmu, tapi tetap tolol gitu. tetap tolong. Ini baik gitu. Ini baik aja gitu deh. Ada orang yang Cuman mending begitu, Ya, nggak ada- nyusahin ya, orang lain. ada orang gitu. baik, Tapi kalau orang- berilmu tapi tidak baik. Tapi kalau orang baik tolol, gampang dibohongin nggak? Gampang. Gampang. Disuruh ini mau nggak dia? Disuruh nembak mau nggak? Disuruh bla 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 mau nggak? Disuruh nyuri mau nggak? Nah, kalau orang baik kan pasti nggak mau kak. Maksudnya Ya. gini, Ya, gampang ditololin. Dia Nah, paling ditipu-tipu secara aja. moral, secara moral baik lah. Secara moral, Ya. secara kehidupan tuh dia baik. Iya. Cuma dia tidak berilmu. Gitu. Iya. Dia hidup ya dari kehidupan sehari-hari aja belajarnya. Berarti nanti baik yang seperti apa ilmu itu nyangkut. Ya kan? Oke, tapi sekarang intinya adalah kami, di situ ada kata kami nggak? Iya. Ya, kami Karena beri kami balasan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat. Jadi kami itu jamak itu. Satu, bisa nggak Allah memberikan ilmu langsung? Bisa. Bisa, kayak wahyu tadi. Yang kedua, bisa nggak melalui malaikatnya? Bisa kan? Terus kalau malaikat mau ngajarin Yoni, malaikatnya gimana bentuknya? 19 ayat 17. Nih, akibat dia berbuat baiknya nih 19 ayat 17. Lemot ya itu ya? 19, 17. Ayat 17. Surat Maryam Jadi ini ya. kami nih ceritanya nih. Kami bisa nggak Allah? Bisa dong. Bisa, karena berbuat baiknya oke nih. Ya. Sesuai keinginan Allah dong. Ya, Ya. Terus si kami juga bisa nggak malaikat? bisa. Tim. Yang keras. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ya. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Wih, jadi ruh kami itu siapa tuh? Malaikat. Terus kalau mau ngobrol sama Mardianto nih, karena dia udah berbuat baik, dia harus berubah menjadi apa? Manusia. Berubah jadi apa? Bentuk dalam manusia atau bentuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Lu manusia bukan? Manusia dong. Sempurna nggak? Insya Allah. Sempurna. Bisa nggak ngobrol? Bisa. Bisa. Tiba-tiba datang. Tapi kalau mau sempurna ya. Bisa nggak datang dari pasar tiba-tiba? Lu nggak kenal, dia ngajarin. Bisa nggak? Bisa. Bisa sih, cuman Manusia sempurna, ada matanya, ada hidungnya, fisik. Apa nggak bisa begini Apa mungkin gitu nggak? ya? Itu kan Ini contoh kami dulu. jarang terjadi waktu gini. Apakah roh itu masuk ke orang lain si malaikat? Teknis. Iya, iya. Teknis dah. Karena kan nggak harus menampakkan diri wujud apapun dia. Gitu. Ya kalau ini kan wujud. Lalu kami mengutus, kan sini lalu kami mengutus roh kami. Iya, roh kami, terus si rohnya. Dia tuh berbentuk manusia sempurna. Iya, ada badannya nggak tuh? Ada, manusia sempurna. Itu teknis Allah lah gimana. Lu pernah nggak tiba-tiba lagi jalan ini, tiba-tiba ada orang bantuin, nolongin. Deh, hati-hati. Bisa kan? Nah, oke. Jadi berbuat baik, yang oke ini nih, yang ukuran Allah nih, kita ngeliat nih. Surat keempat ayat 36. Berbuat baik versi Allah nih. Surat keempat ayat 36. Sehingga dia pas saat dia udah dewasa pikirannya, dewasa pengalamannya, dewasa pergaulannya, dewasa cara berpikirnya juga bisa. 4 ayat 36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, Iya. karib kerabat, Iya. anak-anak yatim, Iya. orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh atau teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya
yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dia dewasa tapi sombong. Masuk nggak tuh si ilmu yang benar? Enggak. Enggak. Hasil ilmu ada dua, bisa murka, bisa ridho. Ada nggak orang berilmu tapi ngakal-ngakalin orang buat ngebohongin? Banyak. Ah, itu tadi yang mau dibahas, maksudnya berbuat baik itu arahnya kemana, Kak? Kalau definisinya kan ketahuan tadi nih surat 4 nih. Iya. Definisinya adalah wabil kuro Ya, satu. uh, Harus sembah Allah. pasti. Pasti. Iya. Jadi ada orang berbuat baik, dia menuhankan ilmu, ada nggak? Oh, banyak. Jadi error nggak tuh? Oh iya. Error. Makanya hasil ilmunya bisa murka dan bisa ridho. Maka yang pertama, orang yang berbuat baik itu kalau mau berilmu yang hasilnya ridho, dia harus menyembah Allah. Yang kedua, jangan menyekutukannya artinya mindset berpikirnya ada pihak lain yang lebih wow lagi ketimbang Allah. Mencintai lebih kental ketimbang mencintai Allah. Ya kan? Terus berikutnya, dan berbuat baik kepada Kedua orang ibu tua. bapak. Jadi dia lagi belajar, ibu bapaknya dia ditentang, dilawan, tidak hormat, tidak patuh. Mungkin dia juara pertama, tapi nanti finalnya ilmunya ridho apa murka? Murka. Ada nggak orang pinter nih, ya saking pinter, oke? Kemudian ada orang tua seneng nama tuh anak cowok tuh. Kebetulan anak cowoknya strata bawah miskin. Kemudian dilamar, diambil jadi mantunya. Ngakunya udah yatim piatu, padahal emaknya masih ada. Didatengin tuh anaknya dan ngaku emaknya. Ditolak sama tuh anaknya. Ada nggak kayak begitu? Mengaku tidak, emak ini bukan emak gua nih, ngaku-ngaku. Oh iya. Ya salah alamat bu. Ada nggak tuh contohnya tuh jadi batu dia? Tidak. Nah, jadi versi berbuat baik Allah yang sederhana, belajar, jangan lupa beribadah. Ilmu nih kan. Ilmu itu apa harus yang formal, Ya, yang non formal? ya, Ada orang gitu udah yang non formal itu banyak kan? ya. Yang dia nggak belajar kemana-mana tapi dia jadi satu yang tadi arif apa berpuasa dan sebagainya. Iya. Dia bisa tanpa dia melalui hal-hal formal. Ya, ada namanya otodidak. Ada orang nggak belajar teknik bisa ngebetulin apa radio kan, televisi, otodidak. Ilmu nggak ini? Ilmu. Maksudnya gini, di dalam kehidupan itu kan ada orang misalnya dia nggak sekolah, Nggak formal, sekolah. tapi dia bisa jadi pemimpin di suatu daerah gitu. Kan? Bisa. Dia tidak berilmu sebetulnya gitu. Sebentar. Maksudnya kategorinya apakah tidak sekolah formal tuh Ya, adalah ya, tidak ya. berilmu gitu loh. Ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki dari, ya kan, dari sekolahan atau non sekolahan. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yes. belajarnya di Gua Hiro. Gua Hiro. Lulus SD nggak dia? Nggak ada SD zaman dulu. Lulus SMP nggak? Tapi hikmahnya sampai ke sekarang nggak terkenal. Iya, iya. Disebut-sebut nggak namanya? Mau nggak kita semua nih Mas Yoni meninggal 20 tahun, 1000 tahun lagi namanya Yoni alaihi salam misalnya. Kalau itu bukan hari salam, almarhum Yoni. Almarhum Yoni. Paling tidak abadi nggak? Sepanjang nisannya tetap masih ada tapi itu pun kalau ada keluarganya. Tapi ada nggak orang-orang kiai-kiai keluarganya nggak ada, tapi tetap makamnya dipelihara, dijaga. Kalau sekarang misalnya dia berilmu, dia berbuat baik, dia jadi pemimpin yang tadi punya kekuasaan, Iya. punya kearifan. Di belum hikmah nih ya, ilmu dulu. Tapi dia tidak menyembah Allah. Gitu. Nah, hasilnya bisa murka nggak?
Fir'aun pinter nggak? Ya, maksudnya gini. Ya. Apakah misalnya ada pemimpin yang seperti itu? Heeh. Dia baik, Baik. dia ilmunya tinggi, Oke. dia bijaksana, Oke. dan sebagainya. Oke. Apakah itu jadi pemimpin kita? Ah. Orang yang seperti itu, dia tidak menyembah Tuhan. Oh Dia jangan, tidak- bukan pemimpin kita. Yang penting dia bertuhan dulu. Oke? Yang penting dia bertuhan dulu. Setuju ya? Yang penting dia bertuhan dulu. Dulu. Ya. Kalau dia bertuhan berarti dia beriman. Gitu kan? Dia beriman sama Allah dulu, berbuat baik. Nanti di dalam ilmu Islam tuh ada 4, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Mungkin dia syariatnya enggak, males dia kagak pernah sembahyang. Kita pilih nih, ada 2 pemimpin, ya enggak? Ilmunya sama ya, kita pilih yang rajin sembahyang. Ada. Kalau dua-dua enggak ada, pilih Mas Yoni yang rajin sembahyang. Ya, walaupun baru ahli zuhur. Asar belum. Ya artinya itu relatif lah ya. Ahli maghrib. Ahli maghrib. Ada nggak yang ahli maghrib? Ada nggak yang sholat Jumatan doang? Ada nggak? Jumatan. Kita Spesialis pilih Jumatan, ketimbang ada 2 pemimpin yang nggak pernah Jumat. Kegiatan ibadah, Jumatan Tapi rajin. ada juga yang spesialis it dia. Apa? Lumayan. Masih setahun sekali. Spesialis it pun telat gitu. Ya artinya dia beriman dulu. Kan tadi 4 ayat 36 sembahlah Allah. Ya kan? Biasanya kalau dia beriman terkait dengan beragama dia. Pasti beragama. Persoalan dia menjalankan. Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau mau mendapat ilmu pengetahuan harus berbuat baik. Sepanjang kita belajar terus tidak pernah berbuat baik, khawatir ilmu yang kita peroleh finalnya jadi murka, tidak bermanfaat. Dia berilmu tapi tak bermanfaat. Oke? Kak, tanya Ya. lagi Kak. Nambah lagi jadi. Oke, Ini asik nih. korelasinya ilmu Heeh. dengan moral, Oke. dengan rezeki. Gimana tuh? Oke. 58 ayat 11. 58 ayat 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, Ya. maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Aha. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dikasih apa? Derajat. Naik kelas nggak? Naik jabatan bisa? Bisa. Kalau jabatannya naik, gajinya naik nggak? Yang proyek nanya nggak? hilang, yang nanya hilang, malah nanya. Oke ya. Lanjut. Jadi orang yang berilmu akan dikasih beberapa derajat. Derajat. Satu apa beberapa? Beberapa. Beberapa. Kalau derajatnya 10 tingkat. Nah, dia clear? Beberapa derajat pasti dong otomatis moralnya baik. Dermawan gak dia? Dermawan. Kita lagi syuting. Oh ikut. Oh ini keren. Oke, guys. Nih beberapa derajat. Oke. Duduk dulu. Baik guys. Minggu depan kita akan bahas hikmahnya. Ya, thank you nih pertanyaannya bagus nih. Siap. Jadi orang yang berilmu akan diberi beberapa derajat. Naik tingkat nggak? Silakan guys, teman-teman semua ikuti video ini. Tapi jangan lupa akhir dari tontonan video ini please berbuat baik untuk Subscribe dong. and like-nya. Subscribe. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.